Bayu mulai melancarkan aksinya untuk balas dendam kepada Devan atas kematian ayahnya dengan mencoba untuk membuat keluarganya Devan ini hancur. Jadi Bayu ini berencana untuk bilang ke wartawan kalau Osman itu terlibat dalam pembunuhan Resti dan Ferdi sehingga ia akan gagal sebagai wali kota, dan di situ ia yakin kalau keluarga mereka akan benar-benar hancur. Dan benar sekali, Osman kalah dalam pemilihan sebagai wali kota yang menyebabkan Pak Beni masuk ke rumah sakit karena syok. Ditambah lagi ada berita tersebut yang mengatakan Osman ini terlibat sebagai pelaku pembunuhan dan ia harus ditangkap oleh polisi. Tapi sayangnya rencana Bayu ini gagal karena polisi tidak menemukan bukti kuat bahwa Osman dan juga Shirley terlibat sebagai pelaku pembunuhan mereka, dan ini malah menyebabkan nama Nara kembali mencuat muncul ke publik dan kasus DPO Nara kembali diperbincangkan. Nara semakin diburu oleh polisi karena kasus tersebut belum selesai. Kegeraman Osman karena berita tersebut membuatnya semakin ingin menemukan Emir dan juga barang bukti yang sudah ia sembunyikan di bonekanya Emir. Ia mencari Laras dan mencoba untuk mengancam Laras dengan memukuli ayahnya, yang menyebabkan akhirnya Laras muncul di hadapan mereka dan menyetujui untuk membawa Emir kepada Osman. Lagi-lagi Laras ini menemui Emir, tapi ia memang tidak tega untuk melukai Emir. Jadi waktu ia membawa Emir keluar ke taman, yang dibawa ke hadapan Osman hanyalah boneka kangurunya. Osman berusaha mencari SIM card yang ada di dalam boneka itu, tapi boneka itu sudah tidak ada SIM cardnya lagi. Osman pun langsung bingung bagaimana caranya untuk menemukannya, karena kalau sampai Bude Lisa atau Nara yang menemukannya, itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Dan kalian tahu siapa yang temukan? Ya, Bude Lisa menemukannya dan mengantonginya, tapi ia juga tidak tahu itu barang apa. Osman dan Shirley pun langsung bergegas ke rumahnya si Nara karena mereka ingin menemukan SIM card itu, karena mereka yakin kalau SIM card itu masih ada di sana. Tapi waktu sampai di rumah, tertera tulisan disewakan di rumah tersebut dan sepi, tidak ada orang sama sekali. Akhirnya mereka pun pergi. Waktu si Osman sama Shirley ini pergi, Bayu pun keluar dari dalam rumah. Ia tersenyum karena ia berhasil mengelabui Osman dan meminta Bude Lisa serta Emir untuk tinggal di rumahnya demi keselamatan mereka. Bayu ini langsung bergegas menjemput Nara ke tempatnya Bu Sinta dan mengatakan kalau Emir dan Bude Lisa ini sudah ada di rumahnya karena Osman berusaha untuk mencari mereka di rumah. Lagi Emir bilang kalau ada seseorang yang sangat mirip dengan Resti, kakaknya Nara, dan ia yakin kalau ini ada hubungannya dengan Osman. Shirley dan juga Osman ingin mengantar Pak Beni kontrol. Di sini Suster L sudah mulai gelisah karena ia takut penyamarannya akan terbongkar kalau hanya pergi bersama Pak Beni dan kedua pasangan ini. Mereka pun mulai tanya-tanya dan ingin membawa Suster L itu ke yayasan untuk cari tahu identitas sebenarnya. Tapi untungnya ada sesuatu yang terjadi di perjalanan mereka sehingga membuat Osman dan Shirley gagal lagi untuk mencari tahu kebenaran tentang identitas Suster L. Dan tak sengaja Bayu, Emir, dan Bude Lisa ini bertemu dengan Laras dengan penampilan yang sangat berbeda dengan yang biasanya Laras temui sebagai Resti. Disinilah Bayu mulai mencerca si Laras dan mengatakan kalau ia ini sebenarnya memang bukan Resti. Bayu mencoba mencari tahu pada Laras apa yang sebenarnya ia inginkan dari Emir dan juga Bude Lisa. Ya, tapi emang dasarnya Laras bukannya jawab, nyelonong aja dia pergi. Setelah Devan tahu yang menyebabkan Nara menghilang begitu saja adalah kasus DPO-nya dia, itu membuat Devan malah semakin perhatikan Suster L. Ia merasakan ada kedekatan khusus di antara mereka berdua dan ia masih yakin kalau Nara ini tidak bersalah. Hal itu menyebabkan Devan dan Suster L semakin dekat. Dan si Felix mulai sadar kalau ia memang cemburu terhadap Devan dan juga Suster L. Ia mulai merasakan kalau ia memang benar-benar suka kepada Suster L.
Saat bersama Suster L, Devan ini kaget ketika melihat Manda keluar dari dokter kandungan. Ia bertanya kepada Manda, sebenarnya kamu sakit apa sampai harus masuk ke sana? Manda pun terdiam. Ia mulai berkelit lagi dan mengatakan kalau ia hanya cek kesuburan sebelum mereka menikah. Makin menarik ya ceritanya, jadi jangan pernah lewatkan keseruan dan juga perkembangan cerita Suster L ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.